Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitul Jannah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Malam hari ini sudah masuk 19 Rajab. Tahun baru 2025 menjadi istimewa karena 1 Januarinya persis bertepatan dengan malam 1 Rajab. Jadi persis. Dan kalau kita kilas balik ke belakang, Bapak-bapak, ternyata tahun 2025 itu harinya sama persis dengan tahun 1975. Ya, sama persis harinya. Jadi Januarinya hari itu, Selasanya tanggal itu. Sama persis dengan tahun 1975. Oke, insya Allah tema malam hari ini kita tentang seputar Isra Mi'raj, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Tapi kita mencoba untuk memandangnya dari sisi yang lain. Dan sebelumnya kita juga bersyukur, ya, malam hari ini kita masih diberi kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Ini mestinya patut kita syukuri dengan sepenuh hati. Karena apa, Bapak Ibu? Karena nikmat iman itu bukan nikmat yang permanen. Bukan nikmat yang permanen. Artinya tidak ada jaminan kita sekarang beriman Islam, tapi bisa menjamin diri kita meninggal dalam kondisi Muslim, dalam kondisi beriman. Sudah banyak sejarah, riwayat yang sampai kepada kita. Bahkan ada seorang tabi'in, Bapak Ibu rahimahumullah, seorang tabi'in, dia terkenal alim, hafal Quran, zuhud, mujahid, tapi ujung kehidupannya murtad. Naudzubillah min dzalik. Persoalannya kenapa? Dalam satu peperangan dia bergabung dengan pasukan kaum muslimin melawan pasukan Romawi. Pasukan Romawi. Ketika sedang berperang, ternyata di balik benteng dia melihat wanita cantik, wanita Romawi, sehingga dia jatuh cinta. Akhirnya dia mengirimkan surat kepada si wanita, bagaimana caranya agar aku bisa memilikimu. Si wanita menjawab, engkau boleh memilikiku dengan syarat engkau pindah agama, keluar dari Islam. Maka atas nama cinta, kemudian dia murtad. Padahal tadinya dia seorang yang hafal Quran, mujahid, dan kemudian ketika ditanya oleh teman-temannya setelah menikah pindah agama, ditanya oleh teman-temannya sama Muslim, kemana hafalanmu? Ternyata hafalannya cuma tinggal 2. Ada 2 ayat di surat Al-Hijr yang dia hafal. Dan itu pun ayat yang melukiskan bahwa nanti orang-orang kafir itu tempatnya di neraka. Dan hari-hari ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu juga sedang viral di tanah air. Ada seorang yang dulunya muslimah, hafal Quran,
Dia cerita di televisi bahwa dulu orang Balikpapan itu seperti beo. Seperti beo. Insya Allah. Beo itu kan kalau majikannya bilang assalamualaikum, dia nirukan ya, Bapak Ibu. Bilang assalamualaikum juga. Katanya orang ngapalin Quran kayak gitu. Nah, saking viralnya berita ini, kemudian ada seseorang yang menantang. Kalau kamu masih hafal Quran, buktikan. Saya akan kasih hadiah rumah. Lalu saya mengikuti terus videonya Bapak Ibu. Dan ternyata kemarin saya lihat dia sudah lupa banyak ayat yang dia hafal. Karena apa? Yang memberi soal juga pinter. Ayat-ayat Quran banyak yang mirip nggak Bapak Ibu? Ayat Quran banyak yang mirip nggak? Makin banyak hafalan Bapak dan Ibu, makin besar peluang kesasar kan gitu. Makanya semakin banyak hafalan kita harus sering untuk diulang. Ya kalau hafalan masih juz amma itu ayat-ayat yang mirip baru sedikit, tapi kalau nanti sudah masuk juz 1, 2 dan seterusnya, ayat-ayat yang mirip makin banyak. Contohnya kalau di juz amma itu kan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Ada dua, yang satu pakai lahum, yang satu pakai falahum. Yang satunya ada di surat At-Tin, yang satunya ada di surat Al-Insyiqaq. Kan gitu. Ya kan? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang di surat At-Tin. Yang di surat Al-Insyiqaq illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum, enggak pakai fa. Persis, hanya selisih huruf fa. Kan? Nanti kalau sudah qad aflaha man tazakka, yang satunya zakah. Iya, masuk lewat pintu Asyam, keluar lewat pintu Al-A'la atau sebaliknya. Ya, seorang ustadz teman pernah cerita begitu Bapak Ibu. Khutbah ngimamilah beliau pakai surat Al-A'la. Ternyata ujungnya Asyam. kejadian. Okay. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang jenis-jenis iman, tadi kami sampaikan iman itu tidak permanen, ya, dia bisa bertambah dan berkurang. Ternyata makhluk Allah itu ditinjau dari jenis iman ada 3. Yang pertama yang imannya tetap, sinten? Malaikat. Malaikat itu kan la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan. Yang kedua, Bapak Ibu, iman yang senantiasa bertambah. Kalau tadi tetap, yang kedua imannya senantiasa bertambah. Sinten? Nabi dan Rasul. Tapi kadang-kadang mereka juga butuh bukti untuk menguatkan iman mereka, Bapak Ibu. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdialog memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Rabbnya, "Ya Allah, arini kaifa tuhyil mauta, tunjukkan kepada aku bagaimana Engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati." Allah kemudian jawab Bapak Ibu di surat Al-Baqarah. Awalam tu'min? Kamu enggak percaya Ibrahim? Ibrahim kemudian menjawab, bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya percaya ya Allah, tetapi aku ingin hatiku jadi tenang. Maka Allah kemudian menyuruh Nabi Ibrahim untuk memelihara 4 ekor burung. 4 ekor burung, Bapak Ibu. Dilatih sampai jinak, dikasih nama A, B, C, dan D. Ya, diterbangkan kemana, dipanggil, semuanya mendekat. Ketika dipanggil dengan namanya masing-masing. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim untuk memotong seluruh burung itu. Dipotong-potong, dimutilasi, Bapak Ibu, kemudian ditukar-tukar. Kepalanya A digabungkan sama sayapnya B, sama tubuhnya C, kakinya D, gitu kurang lebih. Dioplos, gitu. Dan ditaruh di 4 tempat yang berbeda. Ditaruh di mana? Pojok selatan, pojok utara, pojok timur, pojok barat. Setelah itu dipanggil satu-satu. Kira-kira kejadiannya kayak apa, Bapak? Kejadiannya kayak apa itu?
Ya dongeng ya. Kepala ini buru ini, gitu kan? Iya. Baru setelah itu Nabi Ibrahim hatinya tenang, menyaksikan sendiri bagaimana cara Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Itu kelas Nabi nggih. Jadi kadang-kadang kalau ada saudara kita bertanya tentang satu hal, kemudian kok orang percaya apa? Ini makomnya makom Nabi Ibrahim ya. Jadi dia perlu dikuatkan hatinya dengan sebuah bukti. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Kemudian ada iman yang bertambah dan berkurang. Sinten? Kita semua, ya. Kita kan imannya kadang tambah, kadang kurang. Ini kita imannya sedang tambah apa kurang? Sekarang lagi tambah apa kurang? Tergantung ya, tergantung. Ya. Jadi karena iman itu bertambah dan berkurang, maka kita perlu memohon kepada Allah untuk menjaga iman kita. Salah satunya Allah perintahkan kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Satu hari minimal 17 kali. Yang kedua, ada doa khusus di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bapak rahmatullah, hidup ini adalah perjalanan. Perjalanan. Sepakat nggih? Kita berjalan dari satu masa ke masa yang lain, dan dalam kosakata yang kita kenal, Bapak Ibu, perjalanan itu ada beberapa ungkapan. Kalau perjalanan yang menyengsarakan, kita menyebutnya apa? Karena kan perjalanan ada beberapa kemungkinan, gitu. Ada perjalanan yang menyenangkan, ada perjalanan yang menyedihkan. Kalau dalam bahasa Arab, hadis Rasulullah SAW menyebutkan begini. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. As-safaru qit'atum minal azab. Safar, perjalanan itu qit'ah, potongan, cuilan. Dari apa Bapak Ibu? Azab. Kalau dalam konteks ini berarti perjalanan menyenangkan atau tidak? Tidak. Okay? Karena dia adalah potongan dari azab. Mendengar kata azab itu kita udah, wah, orang enak. Nggak enak. Kemudian Rasulullah melanjutkan, yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu. Kalian ketika safar itu terhalang dari makan dan minum. Maksudnya makan dan minumnya terbatas. Wasaubahu wa naumahu, dan juga bajumu, juga tidurmu, istirahatmu. Jadi yang terbatas apa saja Bapak Ibu? Makanannya, minumannya, bajunya, terakhir tidurnya, istirahatnya. Fa idza qada ahadukum nahmatahu min safarihi falyajal ila ahlihi. Maka jika salah seorang dari kalian itu sudah menyelesaikan hajatnya dalam safar, falyajal, bersegeralah. Bersegeralah. Bersegera apa? Kembali kepada keluarganya. Bapak Ibu rahmatullah, kalau ini kita aplikasikan di dalam kehidupan berkeluarga itu kan kalau seseorang menikah biasanya ada tulisan lajulah bahteramu, itu nih Bapak Ibu nih. Lajulah bahteramu, gitu kan? Selamat menempuh perjalanan baru. Sekarang kita evaluasi rumah tangga kita selama ini. Kalau perjalanan yang biasa namanya safar. Kalau perjalanan yang menyenangkan ada istilahnya tamasya. Betul, Pak Ibu? Kalau udah dengar kata tamasya, senang apa tidak? Bahasa Banyumasen apa? Plesir. Bahasa gaulnya healing. Nah, sekarang kita evaluasi rumah tangga kita itu safar apa tamasya? Karena kalau safar tadi Bapak Ibu, apa? Kurang makanan, kurang minuman, kurang baju, kurang tidur. Tapi kalau tamasya itu siap-siapnya saja menyenangkan. Siap-siapnya loh ya, persiapannya menyenangkan, perjalanannya menyenangkan, di sana juga
menyenangkan. Pulangnya juga menyenangkan. Walaupun kadang-kadang saya tanya juga kepada ibu-ibu, ibu-ibu anggere plesiran niku seneng apa mboten? Seneng. Tindaknya seneng. Kondure pripun? Kesel. Judulnya plesiran ya. Judulnya. Makanya Bapak Ibu sangat menderita sekali kalau seseorang rumah tangganya itu bukan tamasya tapi safar, perkasa. Kurang panganan, kurang minuman, kurang baju, kurang istirahat. Kan gitu. Dan mudah-mudahan rumah tangga kita semua adalah rumah tangga yang tamasya. Jadi dibikin indah ya Bapak Ibu. Dan itu tentunya butuh ilmu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika bicara tentang perjalanan, kaitannya dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan perjalanan, ya. Perjalanan. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kira-kira itu safar apa tamasya, Bapak Ibu? Rasulullah melakukan Isra Mi'raj itu safar apa tamasya? Yang qit'atu minal adab apa seneng-seneng? Ya kan? Coba kita lihat. Jadi di tahun itu di dalam sejarah kenabian, Sirah Nabawiyah, itu disebut sebagai Amul Huzn. Amul Huzn, tahun kesedihan. Nabi boleh sedih nggak, Bapak Ibu? Nabi boleh sedih nggak? Boleh. Makanya jenengan sedih biasa aja. Nabi juga sedih. Ya, buktinya ada Amul Huzn, tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Yang pertama, istri beliau, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha wafat. Yang kita tahu, Ibunda Khadijah itu beliau dalam salah satu sabdanya ketika Ibunda Aisyah protes. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha protes. Tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau jenengan itu diberi pilihan menggembala di tempat yang sudah pernah untuk menggembala dan tempat yang belum pernah untuk menggembala, pilih yang mana?" Mudeng boten Bapak Ibu nih. Ini majasi untuk siapa? Ya kan? Ibunda Khadijah kan posisinya janda, Ibunda Aisyah posisinya perawan gitu. Rasulullah senyum-senyum aja ya, namanya istri begitu. Sampai pada satu saat Ibunda Aisyah menumpahkan kecemburuannya. Karena bolak-balik Rasulullah itu menyebut nama Ibunda Khadijah, padahal beliau sudah wafat. Maka Rasulullah kemudian bersabda, "Al-Kamapola, sungguh tidak ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah." Kenapa Bapak Ibu? Dia adalah orang yang pertama kali beriman. Nggih, sinten orang yang pertama kali mengimani Rasulullah? Ibunda Khadijah, ya kan? Terus beliau itu mendukung dakwah Rasulullah dengan menyerahkan seluruh hartanya. Di saat orang itu belum berderma dengan hartanya, Ibunda Khadijah sudah. Yang terakhir, Ibunda Khadijah itu memberikan anak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Darinya aku punya anak, sementara dari istri saya yang tidak. Setelah mendengar ini, maka Ibunda Aisyah tidak lagi mengungkit-ungkit tentang Ibunda Khadijah. Dan tahun itu, Bapak Ibu, Ibunda Khadijah wafat. Maka kita bisa bayangkan betapa besar duka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Purwokerto kan ada salah satu guru kita, Ustadz Kifni, hafizahullah. Bapak Ibu pernah Ustadz Kifni? Beliau pernah menghadiri walimah di tempat kami, walimah salah seorang jamaah. Ini posisinya menikah duda sama janda. Dan beliau waktu itu juga pengantin baru posisinya. Karena istri pertamanya sudah meninggal. Di acara itu beliau cerita. Jadi kalau seorang istri ditinggal suami, bisa tahan apa tidak Bapak Ibu? Tapi kalau suami ditinggal istri, beliau cerita sendiri. Bulan pertama saya masih tahan. Bulan kedua saya masih tahan. Bulan ketiga saya sudah tidak tahan. Silakan cross check sendiri kepada beliau. Bulan ketiga beliau sudah, pokoknya saya harus menikah. Memang beda. Lah Rasulullah, istri yang selama ini menemani beliau, sabar, menyemangati, mendermakan hartanya, dipundut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sudah begitu Bapak Ibu, kemudian beberapa bulan berikutnya paman beliau juga wafat. Paman beliau Abu Thalib meninggal. Paman yang selama ini menjadi backing dakwah beliau, menjaga beliau dari penganiayaan orang-orang Quraisy. Ya selama ini berani sama Rasulullah, tapi ketika ada Abu Thalib mereka mikir gitu. Wafat juga. Setelah itu Bapak Ibu, kemudian Rasulullah itu mencoba berdakwah ke Taif. Taif itu jaraknya sekitar 60 km dari kota Mekah, dan posisinya naik. Ya, kalau dari sini ya kira-kira ke Paduraten sana, posisinya naik bukit. Sampai di sana Bapak Ibu, itu Rasulullah oleh orang sekampung loh ya, yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar, laki-laki, perempuan, semuanya ngusir Rasulullah, melempari Rasulullah. Coba kalau kita jadi Rasulullah rasanya gimana itu? Sudah ditinggal istrinya, ditinggal oleh pamannya, berdakwah, ditolak lagi. Maka tahun itu dinamakan tahun kesedihan, Amul Huzn. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita manusia biasa, jalan-jalannya kemana Bapak Ibu? Pantai, mall ya. Karena Rasulullah itu manusia istimewa, jalan-jalannya kemana? Ini ya, ini yang menjadi keajaiban, kemukjizatan Isra Mi'raj. Bapak Rahmatullah, kita awali dulu perjalanan Isra Mi'raj dengan firman Allah di dalam surat Al-Isra, surat Al-Isra. Surat Al-Isra ini juga disebut surat Bani Israil. Nama lain dari surat Al-Isra adalah surat Bani Israil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bapak rahmatullah, kita bahas sedikit tentang ilmu munasabah. Apa itu munasabah Ustaz? Ilmu munasabah adalah ilmu tentang hubungan satu surat dengan surat yang lain. Hubungan antara satu surat dengan surat yang lain. Bisa ditinjau dari berbagai aspek. Dari jumlah ayat, dari tema, Bapak Ibu, termasuk dari kalimat-kalimat pembuka. Surat Al-Isra ini dibuka dengan kalimat apa Bapak Ibu? Subhana, Subhana, Maha Suci. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini sedang menceritakan tentang apa yang Allah lakukan. Saya bawa Bapak Ibu ke alam bahasa Arab. Alam bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada 3 fiil. Ada 3 fiil. Kan kalau kalimat dalam bahasa Arab terdiri dari 3. Ada fiil, ada huruf, ada satunya lagi isim. Fiil itu nanti ada 3 Bapak Ibu. Fiil madhi, fiil mudhari, dan fiil amr. Fiil madhi itu kata kerja tapi sudah terjadi. Fiil mudhari kata kerja sedang dan akan terjadi. Fiil amr kata kerja perintah. Lihat. Surat-surat di dalam Al-Qur'an ada yang kaitannya dengan surat Al-Isra ini yang memakai 3 fiil itu. Yang mana Ustaz? Oke, saya tunjukkan. Ketika di surat Al-Isra ayat yang pertama, Allah sedang menceritakan tentang dirinya sendiri. Berkisah, Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha Suci Zat. Allah tidak menyebut namanya, tidak Subhanallah, tapi Subhana alladzi kan gitu. Maha Suci Zat yang memperjalankan hambanya. Jadi Allah sedang menceritakan tentang dirinya sendiri. Tadi fi'il ada berapa? 3 Yang pertama fi'il madhi. Bapak Ibu lihat surat Al-Hadid. Al-Hadid itu dimulai dengan kata sabbaha.
telah mensucikan. Berarti fi'il madi. Nanti diulang lagi di surat ke-59, surat Al-Hasyr. Sabbaha. Silakan Bapak Ibu buka. Nanti diulang lagi di surat As-Saff. Sabbaha. Jadi diawali dengan kata sabbaha, sabbaha, sabbaha. Surat Al-Hadid, surat ke-57, surat Al-Hasyr, surat ke-59, kemudian surat As-Saff, surat ke-61. Jadi ngapalannya gampang ya. Sakat pitu, sakat sanga, sepitak siji. Oke? Ya. Fi'il madi sudah, sekarang tinggal fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu sedang dilakukan dan akan dilakukan. Yusabbihu. Surat apa yang diawali dengan kata yusabbihu? Surat 62, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Surat Al-Jumu'ah dan surat 64, surat At-Taghabun. Yusabbihu. Sedang mensucikan. Sedang mensucikan. Terakhir tadi fi'il apa? Amr, kata kerja perintah. Ya. Mana suratnya? Surat Al-A'la. Sabbih, sucikanlah. Telah mensucikan, sedang mensucikan, sucikanlah. Itu Bapak Ibu kalau kita nemu kayak gitu di Quran, Masya Allah. Itu bukan tidak sengaja. Allah menyusun sedemikian rupa untuk kita gali keilmuan tentang Al-Quran. Jadi ternyata awal-awal kata di dalam Al-Quran juga punya hubungan yang itu disebut sebagai ilmu munasabah. Bapak Ibu rahimakumullah, bukti kemukjizatan Isra Mi'raj adalah yang pertama, Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa yang tidak terjadi pada peristiwa yang lain. Kenapa? Nabi itu melakukan, ini bahasanya agak bahasa kekinian, ya, teleportasi. Apa itu teleportasi, Ustaz? Peralihan materi dari satu titik ke titik yang lain tanpa melewati jarak antara kedua titik. Bapak Ibu, Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu melakukan Isra Mi'raj jasadnya saja, ruhnya saja, atau jasad dengan ruh. Jasad dan ruh. Oke, jasad dan ruh. Bapak Ibu tahu berapa lama tempo yang dilalui oleh Rasulullah ketika melakukan Isra Mi'raj? Berapa jam? Ada yang tahu? Ummu Hani itu putrinya Abu Thalib, sepupunya Rasulullah SAW, menceritakan malam itu Rasulullah pergi dalam kondisi bantalnya masih hangat. Bapak Ibu kalau tidur pakai bantal? Pakai bantal? Bantalnya hangat nggak? Kalau kita bangun bantalnya hangat nggak? Hangat. Rasulullah pergi dalam kondisi bantalnya masih hangat, pulang bantalnya masih hangat. Kira-kira berapa menit? Makanya ketika besoknya Rasulullah cerita kepada orang-orang Quraisy, semalam saya dari Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, menerima wahyu, kemudian turun lagi, balik lagi ke Mekah, percaya nggak mereka? Nggak percaya. Tidak percaya, Pak. Wah, hitungannya ke seorang orang lebih ngakal gitu ya. Tidak ketemu akal. Makanya disinilah dikatakan bahwa Nabi itu melakukan teleportasi, memindahkan ruh, jasad di satu titik ke titik yang lain, tanpa melewati jarak antar. Dan fenomena ini, Bapak Ibu, itu juga Allah berikan kepada wali-walinya. Saya contohkan. Bapak Ibu itu kalau mau menghatamkan Al-Quran, paling cepat butuh waktu berapa? Paling cepat. Tergantung kecepatan bacaannya. Betul? Kalau tadi Bapak ngimami dengan kecepatan seperti itu, kira-kira 1 juz butuh waktu berapa menit? 1 juz. Kira-kira 1 jam lah ya. Berarti untuk menghatamkan Al-Quran butuh waktu berapa? 30 jam. Betul? 30 jam.
Kalau Bapak Ibu meluangkan waktu 3 jam sehari, berarti butuh waktu 10 hari untuk khatam Quran. Kalau meluangkan waktu 1 jam, berarti sebulan berkhatam. Bapak Ibu kebayang nggak? Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran ketika bulan Ramadan 60 kali. Berarti satu hari khatam berapa kali? 2 kali. Mau yang lebih spektakuler, Sayyidina Utsman bin Affan itu biasa menghatamkan Al-Quran 1 rakaat. 1 rakaat. Beliau itu kan dibunuh ketika beliau melakukan sholat malam. Ya. Jadi para pembunuh sahabat itu bisa membunuh mereka kapan? Pas lagi sholat. Karena kalau lagi sholat itu sudah fokus pikirannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Sayyidina Umar ditusuk ketika ngapain? Ngimami sholat. Okay. Sayyidina Utsman dibunuh ketika ngapain? Lagi sholat malam. Gitu. Itu kok bisa ya Bapak Ibu? 1 rakaat khatam itu kecepatan bacanya gimana? Maka Allah memang memberikan waktu yang berbeda untuk wali-walinya. Bahkan pernah ada Nabi yang memohon kepada Allah untuk menahan matahari. Coba. Urusannya apa, Bu? Lagi perang. Ya Allah, ini kalau matahari terbenam nanti bisa kalah. Maka tolong mataharinya ditahan. Gitu. Matahari ditahan loh. Ya sesuka-sukanya Allah. Okay? Allah kan dulu juga bisa ketika zaman Rasulullah SAW membelah bulan. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah tiba saat dekatnya hari kiamat ketika bulan itu terbelah. Jadi itu mukjizat yang pertama Bapak Ibu. Dan di dalam kisah Isra Mi'raj ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah tempat terakhir manusia. Berarti Rasulullah pergi kemana? Tempat terakhir manusia. Berarti Rasulullah pergi kemana? Masa depan apa masa lalu? Masa depan. Okay. Tapi Rasulullah balik lagi enggak? Balik lagi Bapak Ibu. Ini berbeda dengan kisah yang dialami oleh Ashabul Kahf. Ashabul Kahf yang mengalami yang sama. Mereka tidur selama 309 tahun di dalam gua. Tapi mereka tidak balik lagi ke masa di mana mereka memulai tidur. Kan gitu. Ya kan? Kalau Rasulullah enggak. Jadi Rasulullah pergi ke masa depan, lihat surga, neraka, akhir kehidupan manusia seperti apa, kemudian beliau balik lagi ke masa di mana beliau hidup. Ini kan satu keajaiban yang tidak terjadi pada peristiwa-peristiwa yang lain. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, di peristiwa Isra Mi'raj ini Allah ingin menunjukkan kepada kita semua tentang pentingnya sholat dan masjid. Tentang pentingnya sholat dan masjid. Bisa nggak Bapak Ibu? Allah langsung memi'rajkan Rasulullah. Bisa atau tidak? Oh bisa. Atau langsung ke Masjidil Aqsa. Tapi coba, perjalanan Rasulullah dimulai dari mana? Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi perjalanannya dimulai dari masjid ke masjid. Allah ingin menunjukkan sesuatu bahwa betapa pentingnya sholat dan masjid. Padahal bisa langsung ke Sidratul Muntaha. Menunjukkan masjid yang secara maknawi bukan sekedar tempat, melainkan ruh dan aktivitas. Di dalam salah satu hadis Rasulullah mengabarkan kepada kita, ju'ilal ardu masjidan. Kalau umat-umat sebelum Rasulullah, tempat ibadahnya khusus atau tidak? Khusus. Kalau kita kaum muslimin, tempat ibadahnya setiap jengkal bumi adalah masjid. Bisa kita gunakan untuk sujud asal memenuhi syarat dan ketentuan. Kan gitu nggih? Iya. Karena ada tempat-tempat yang kita dilarang untuk sholat. Tapi secara umum ju'ilal ardu masjidan.
dijadikan bumi ini sebagai masjid. Makanya Bapak Ibu, dari ruh ini kemudian kita merefleksikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kantor saya itu ya sebagaimana masjid, tempat sujud, sarana untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana supaya di kantor aktivitasnya itu menopang sujudnya dan merefleksikan sujudnya. Efeknya nanti gimana Bapak Ibu? Di mana-mana kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita yang punya sawah, punya ladang, gitu. Tidak lalai dengan pertanian, tidak lalai dengan pekerjaan. Karena di sana juga adalah tempat sujud. Begitu juga pabrik kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu rahimahullah, Isra Mi'raj ini memberikan pengertian tentang kehidupan umat Islam yang beriman. Kenapa? Atas peristiwa ini Rasulullah SAW dinistakan oleh kaumnya, dianggap sebagai pendusta. Padahal Bapak Ibu rahimahullah, di masjid kami di Sumatera itu setiap Rabu dan Kamis dibacakan tafsir. Ini sedang membaca tafsir surat Al-Isra. Jadi kisahnya tentang perjalanan Rasulullah ini Bapak Ibu diceritakan di hadis panjang. Sampai kemudian ketika beliau menceritakan kepada orang-orang Quraisy, mereka kan tidak percaya. Rasulullah kemudian memberikan bukti-bukti. Nih, di tempat ini saya ketemu kafilah dagang orang Quraisy, ada unta yang lepas, warnanya ini, mereka sedang begini. Cerita detail tentang peristiwanya. Ketika kafilahnya pulang, mereka kan ditanya, betul nggak malam itu kalian begini dan begini? Mereka mengiyakan. Kudune, harusnya orang-orang Quraisy percaya dengan Rasulullah nggak? Harusnya. Tapi mereka kemudian percaya apa tidak Bapak Ibu? Ya. Makanya ayat Quran ini kalau turun didengar oleh orang kafir, nanti kemungkinannya mereka bisa bertambah kekafirannya. Atau balik beriman. Kalau didengar oleh orang yang beriman, akan bertambah keimanannya. Sampai-sampai kemudian Sayyidina Abu Bakar itu mendapat julukan As-Siddiq. Wasilahnya apa? Ketika orang-orang Quraisy bercerita, Abu Bakar, kamu percaya enggak temanmu itu, si Muhammad, cerita semalam dia katanya habis dari Masjidil Aqsa, setelah itu menghadap Tuhannya, setelah itu pulang lagi. Kamu percaya enggak? Apa jawaban beliau? Apa jawaban beliau? Kalau yang cerita itu Rasulullah, lebih mustahil dari itu saya percaya. Yang tadi Bapak Ibu, yang tadi kan sudah mustahil. Zaman itu loh ya. Kalau Rasulullah yang cerita lebih dari itu, lebih mustahil dari itu, saya percaya. Maka kemudian beliau mendapat julukan As-Siddiq, orang yang membenarkan. Berikutnya Bapak Ibu, hikmah-hikmah Isra Mi'raj. Tidak kita bahas tentang apa yang dialami detail demi detail di dalam peristiwa Isra Mi'raj Bapak Ibu. Yang pertama, hikmahnya adalah tadi sudah saya sampaikan sedikit, diawali dengan wafatnya istri beliau, kemudian paman beliau, kemudian ditolaknya kehadiran beliau di Taif, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hiburan dengan Isra dan Mi'raj. Maka ini juga bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita nih Bapak Ibu. Ketika kita dapat masalah, stres, boleh stres nggak? Boleh. Iya, manusia itu penuh masalah kok. Cuma kita juga harus bisa membedakan Bapak Ibu, mana yang masalah, mana yang urusan. Karena Quran bicara tentang dua hal itu berbeda. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah jadikan baginya makhraja. Makhraja itu jalan keluar.
Jalan keluar itu untuk masalah apa untuk urusan, Bapak Ibu? Jalan keluar itu untuk masalah apa untuk urusan? Karena nanti di ayat berikutnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Yang tadi bagaimana? Yaj'al lahu makhraja. Di ayat berikutnya, yaj'al lahu min amrihi yusra. Jadi dalam hidup itu ada masalah, ada urusan. Kayaknya perlu dikasih contoh nih. Bayar SPP anak itu masalah apa urusan? Hah? Anak sulit diatur itu masalah apa urusan? Bisa membedakan sekarang? Bisa membedakan? Jadi anak sulit diatur itu masalah. SPP anak urusan, jangan dibolak-balik. Menafkahi istri urusan apa masalah? Urusan apa masalah, Pak? Kok jadi heboh begini? Jadi jangan sampai cara pandang kita salah gitu ya. Yang urusan dianggap masalah, yang masalah dianggap urusan. Nah, nanti kan jadi tekniknya berbeda. Jadi menafkahi istri itu urusan. Istri yang ora patia manut itu masalah. Triknya beda-beda. Tapi dua-duanya selesai dengan wasiat takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar untuk setiap masalahnya. Nggih? Dan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan memudahkan baginya urusannya. Senang bukan? Senang. Caranya bagaimana? Jadi orang yang bertakwa, begitu. Sederhana. Dan ini dilukiskan oleh Allah di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah SAW ketika di Isra dan di Mi'rajkan, cerita kepada kaumnya, dinistakan, yaitu adalah sebuah proses keimanan. Proses keimanan. Yang itu semakin menempa pribadi beliau. Dan ternyata hiburan yang Allah berikan untuk masalah beliau adalah dengan jalan. Makanya Bapak Ibu kalau lagi stres, boring sih apa? Bosan dan uring-uringan, gabut gitu. Obatnya apa? Jalan-jalan. Jalan-jalan itu bisa kemana saja Bapak Ibu. Yang penting tidak ke tempat yang maksiat, gitu kan? Maksudnya tidak berniat maksiat. Contohnya begini. Kayaknya kita kok jadi orang ekonominya agak susah, terus hari-harinya penuh dengan masalah. Coba kita jalan-jalannya kemana? Bisa dua alternatif. Yang pertama ke pemakaman. Oke? Kita saksikan orang-orang yang sudah mendahului kita. Oke? Kita masih diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan beribadah. Sehingga nanti akan mencas keimanan kita. Atau kita jalan-jalan ke rumah sakit, Bapak Ibu, masuk ruang UGD. Kita masih utuh badannya, mata kita masih utuh. Lihat saudara-saudara kita yang habis kecelakaan, kakinya patah. Terus lihat saudara-saudara kita yang lagi dibantu pakai alat pernafasan, tersengal-sengal gitu. Itu kan jalan-jalan, Bapak Ibu. Kalau sudah lihat kayak gitu, apa yang terfikir dalam benak kita? Alhamdulillah, aku oksigen orang bayar, kaki saya masih utuh, kan gitu. Sarannya adalah dengan jalan-jalan. Kemudian Bapak Ibu, manusia itu akan melewati suatu proses kehidupan. Dan manusia akan menuju ke satu tempat yang siapapun aslinya Allah bimbing ke sana. Tempat aslinya kita di mana sih Bapak Ibu? Tempat aslinya kita di surga. Tapi ketika ditunjukkan jalan ke surga, semua manusia mau atau ada yang menolak? Ada yang mau, ada yang menolak kan gitu. Rasulullah kan ngendika kados niku nggih, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Man ata'ani dakhalal jannah
Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang dia memaksiati aku, maka dia orang yang enggan. Orang yang enggan. Oke, Bapak Ibu rahimakumullah. Ternyata ada orang yang diajak masuk surga itu enggan. Siapa mereka? Orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, hikmah dari Isra Mi'raj adalah pentingnya iman. Kita tidak akan percaya kepada mukjizat kalau kita tidak punya iman. Tidak punya iman. Oke, coba dalam waktu sekian menit, sekian jam bisa melakukan perjalanan demikian jauhnya, pulang pergi aman. Nah ini kan kalau tidak karena iman kita tidak akan bisa percaya. Demikian Bapak Rahimakumullah, karena waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan bermanfaat yang kami sampaikan. Juga saya berharap ini menambah keimanan kita bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah benar adanya. Rasulullah melakukan perjalanan dengan ruh dan jasadnya ke masa yang akan datang dan kembali lagi ke di masa beliau hidup. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.